permasalahan manusia itu betul-betul banyak banget gitu. Caranya gimana sih supaya kita nggak terjerumus dari hal yang keburukan gitu. Kita benar-benar harus bisa mawas diri gitu. Nah, dari situ sering memberikan motivasi kepada ladies gitu kan. Kamu gini-gini gitu kan. Terus udah gitu akhirnya benar-benar ada yang insaf waktu itu. Jadi ternyata setiap kali ngobrol gitu menjadi teman gitu kan. Terus mereka curhat gitu. Ocha sendiri nggak pernah yang namanya curhat. Itu curhat ke sesama teman tuh nggak pernah. Tapi teman-teman dan orang yang baru ketemu sering curhat gitu kan. Itu dan memberikan solusi gitu. Akhirnya lama-kelamaan mereka berubah. Mulai dari namanya ladies kan pakaiannya segini. Coba kalau kamu elegan, pakaian segini, elegan tapi jangan terlalu terbuka tapi tetap ini gitu kan. Namanya ladies kan nggak mungkin pakai hijab gitu. Tapi elegan dan rapih. Kamu lebih dipandang lebih enak. Akhirnya iya ada perubahan situ. Terus ada yang memang udah orang kaya gitu kan, masuk ladies karena ingin menghancurkan dirinya. Gitu ada. Menghancurkan dirinya, gue kayak begini juga bodoh lah gitu. Karena memang kurangnya perhatian dari orang tua gitu. Nah, dari situ bisa akhirnya mereka yang memang dia ekonomi dalam segi ekonominya bagus, bisa ekonominya yang memang menengah ke bawah gitu kan, minimal dia punya usaha dagang atau apa, bisa masak nggak gitu, akhirnya keluar gitu. Jadi dari situ tuh ternyata dalam hati gitu kan enak juga gitu, karena merasa dengan seperti itu rezeki kita ada aja gitu. Sekurang-kurangnya uang sisa di dompet sekian, besoknya ada lagi. Nggak pernah yang namanya mengeluh, aduh nggak ada uang nih, aduh nggak pernah seperti itu. Karena yakin dengan kita bisa komunikasi dengan orang lain, memberikan motivasi, rezeki akan datang. Nusa Kambangan juga pernah, terus Lapas Cipinang, terus Lapas Serang, Tangerang gitu. Sudah banyak sih. Yang paling berkesan itu sih Lapas Sidoarjo sih. Jadi pertama gini, di Lapas Sidoarjo itu ada yang lebih unik lagi. Itu ada seorang bapak tua. Dia ngerasa bahwa udahlah, dia akan tinggal terus di sini gitu kan, tinggal terus di sini. Terus udah nggak ada yang namanya mikir keluarga, nggak ada yang namanya mikirin cucunya, anaknya gitu kan. Toh cucunya dan anaknya nggak pernah jengukin dia gitu. Itu. Nah terus udah gitu si kakek itu sebenarnya humoris orangnya, humoris. Cuman dia karena tertutup dengan kesedihannya, kita melihat dia tuh awalnya tuh kayaknya galak nih si kakek gitu. Begitu Ocha tanya kayak kok wajahnya kayak gitu banget gitu kan, kok cemberut aja gitu. Terus udah gitu akhirnya begitu pas lama ngobrol, ternyata humoris juga nih kakek gitu. Terus udah gitu, Neng berapa lama kesini, mau abis dari sini datang lagi nggak? Insya Allah kayak kalau misalkan memang dipanggil lagi datang lagi gitu kan. Itu. Nah terus udah gitu ya udah Neng mau jadi cucu kakek gitu kan, karena kan memang merasa nggak punya ini kan keluarga yang setiap kali ada orang tua pengennya ya itu sebagai orang tua kita gitu. Boleh kek gitu kan. Terus udah gitu si kakek bilang bahwa Neng, saya bikin yang namanya gelang. Ini Neng pakai ya gelangnya. Nanti Neng pakai ini gitu kan. Neng pasti inget kakek. Jadi bener setiap kali ini dikasih gelang sama dia, karena kan dia di lapas itu kan rata-rata emang dikasih kerajinan gitu kan, keterampilan gitu.
apa namanya, begitu kasih gelang nggak ada panggilan untuk motivasi, tapi cuman hanya ngelihat si kakek, ngejenguk kakek, terus kayak cuman mau ngejenguk gitu kan, bukan untuk apa ngasih motivasi. Terus si kakek bilang, dia nangis, "Neng, kakek tuh pengen ada yang ngejenguk gini," gitu, nangis dia. Terus Ocha bilang, "Kayak ini Ocha yang mengawali gitu kan, jenguk kakek tanpa ada motivasi. Besok pasti kakek ada yang datang, anak atau cucu kakek." "Ah, nggak mungkin Neng," katanya gitu, mereka udah lupa. Tapi begitu 2 hari kemudian, bener anak cucunya tuh datang gitu. Itu karena si kakek sudah ngasih kebaikan ke kita. Kita jadi inget gitu, ih si kakek kasihan banget ya, nggak ada yang jenguk gitu. Sengaja pengen jenguk. Itu sih yang sebenarnya berkesan, jadi kayak haru, sedih gitu karena pengen dijenguk sama anak cucunya. 2 ini kemudian dari kasih binadiknya nelpon, "Mbak Ocha sudah ini dijenguk sama anak dan cucunya." "Ah, beneran, serius?" "Iya serius." Nah, akhirnya Ocha ada waktu, Ocha datang lagi. Jadi Ocha nggak pernah yang namanya sudah motivasi kan datang lagi gitu kan. Datang lagi ke sana, terus jenguk lagi si kakek. Bener kan Kek? Ini apa namanya? Dijenguk sama cucu dan anaknya. Iya. Di situ udah ada rasa bangga, terus sedih gitu, bahagia, itu berkesan banget gitu sama si kakek itu. Jadi ternyata sesuatu yang kita yakini, kalau benar-benar kita yakini itu akan dikabulkan gitu. Itu jadi itu menjadi pengalaman hidup ya gitu. Untuk kaum muda sekarang kan BNN punya tagline hidup 100%, sadar, sehat, produktivitas, bahagia. Jadi tagline itu yang benar-benar harus kita lakukan. Sadar, apalagi di masa pandemi kan. Pertama sadar bahwa kita tahu bahaya narkoba itu sangat berbahaya. Karena siapapun yang kena narkotika itu tidak akan pernah berhasil, tidak akan pernah bahagia. Gitu. Berakhirnya kalau nggak penjara, rehabilitas, mati gitu kan dengan sia-sia. Terus kalau misalkan kita sudah sehat, apalagi di masa pandemi gitu kan, sudah sehat itu pasti akan ada sesuatu yang baik gitu ke diri kita. Sudah sadar akan keburukan, sadar akan adanya kebaikan gitu. Udah sehat ditambah sehat itu bagus. Sudah sehat pasti mikirnya produktif gitu kan. Itu. Jadi kita harus menjadi orang yang bisa kreatif, produktif di masa pandemi. Gitu. Karena apapun kalau kita produktif, kita kreatif, itu akan ada penghasilan. Itu. Nah setelah itu bahagia. Jadi setelah ketiganya dirangkul, pasti masing-masing orang akan menempuh hidup bahagia. Itu. Jadi harus menghindari yang namanya narkotika. Bukan hanya itu, dari pergaulan. Karena narkotika itu terjerumus adanya dari pergaulan. Itu. Jadi buat anak-anak muda generasi bangsa ya memang harus benar-benar kita menjaga diri kita. Itu kalau kita bicara narkotika nggak akan ada habisnya. Jadi gimana caranya diri kita itu kan dan orang-orang sekitar kita bisa sama-sama menjaga dari bahayanya narkoba. Stop narkoba biar Indonesia bersinar, bersih dari narkoba.